Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyiduna sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara dan tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan cara mentaatinya, menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan dulu kita hadir ke bumi ini dalam kondisi bersih, berserah diri kepadanya, dan insya Allah nanti juga kembali dalam kondisi bersih, suci, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat yang akan saya bahas adalah mengakhiratkan dunia atau menspiritualkan yang jahil dengan bahasa lain. Ayat yang saya bacakan tadi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah fima, di dalam apa-apa saja, atakallah, yang Allah datangkan, yang Allah berikan kepada kalian, darul akhirah, cari di dalamnya, gunakan untuk hari akhirat. Secara sederhana sebenarnya, secara lafziah, ayat ini menyebut segala apa yang diberikan Allah kepada kita, kita cari di dalamnya ada akhirat. Kebanyakan ulama tafsir memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa kita disuruh menyeimbangkan dunia dan akhirat. Tapi dalam konteks ini saya punya pemahaman yang sedikit berbeda. Dalam tanda kutip, berdasarkan tekstual ayat, sebenarnya Allah menyuruh menjadikan segala apa yang Dia berikan kepada kita ini, kita jadikan berfungsi menjadi amal kita, bekal kita di hari akhirat. Maka lapas atau kata-kata bima atakallah, di dalam apa yang diberikan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita? Banyak. Allah berikan kehidupan, nyawa, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Maka kita jadikan semua yang diberikan Allah itu berfungsi di akhirat. Maka disebutlah temanya dengan mengakhiratkan dunia atau menspiritualkan yang jahil. Kenapa kita sebut demikian? Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa kita ini sebenarnya bukan makhluk bumi. Kita ini adalah makhluk surga. Ayah kita yang pertama kali Allah ciptakan, Nabi Adam, itu tidak berasal dari bumi. Dia diciptakan di surga dari saripati, tanah-tanah pilihan. Ada yang menyebut dari tanah surga sehingga jasadnya kuat, awet. Dan kemudian dia ditempatkan di surga, lalu tidak mentaati Allah, barulah dia diturunkan ke bumi. Dalam rangka apa manusia diturunkan ke bumi? Dalam rangka liya'mur, supaya kita memakmurkan bumi, wala nufsidu biha. Maka di ayat ini disebut wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kamu di dunia.
Karena itulah kita diturunkan ke dunia, ke bumi, untuk melihat dunia, untuk mengambil bahagian kita di dunia ini. Dan kita disuruh wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik, memakmurkan bumi, wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan berbuat kerusakan di dalamnya. Maka masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, karena kita adalah makhluk langit, makhluk surga yang diturunkan ke bumi dalam rangka tugas untuk memakmurkan bumi, maka dari itu kita harus mampu memfungsikan diri kita dengan memaksimalkan seluruh perangkat yang Allah berikan. Yang pertama-tama Ibnu Abbas dalam tafsirnya dan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bukunya Surah Asy-Syura mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah, supaya mereka beribadah, mengabdi kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan liya'budun? Liya'budun, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, atau Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya, beliau menafsirkan liya'budun adalah liya'rifun, mengenali Allah. Kenapa liya'budun ditafsirkan mengenali Allah? Kalau kita tidak mengenali Allah dengan baik, maka kita tidak akan mau dan tidak akan bisa menghambakan diri dengan sebenar-benar hamba kepada Allah. Bagaimana kita mau menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak kita kenal? Maka sebenarnya kalau kita telusuri, ada satu amalan yang sesungguhnya lebih besar dari amalan ibadah di malam Lailatul Qadar, yang lebih utama dari 83 tahun. Walaupun hadis-hadisnya lemah, tetapi maknanya bisa kita pahami dan bisa kita tampil maghzanya, isinya, bahwa amalan itu bisa jadi lebih utama dari ibadah 83 tahun. Apakah amalan itu? Amalan itu adalah tafakkur. Ya. Maka yang pertama kita lakukan, yang terbaik kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah mencoba mentafakuri, mengenali Allah. Tafakkur dalam mengenal zatnya, sifatnya, asma'nya. Ya. Apabila kita tafakkur untuk melacak, menganalisis, memahami keberadaan Allah, memahami kemahabesaran Allah, ini lebih utama dari ibadah selama, ada yang menyebut selama 60 tahun, 60.000 tahun, ada yang menyebut lebih baik dari 1000 tahun. Nah, bayangkan kalau 1000 tahun, Lailatul Qadar itu hanya 83 tahun lebih. Ada juga yang menisbahkan kepada pendapat Imam Syafi'i, tafakkur itu lebih utama dari ibadah selama 1000 tahun. Tentu kita bertanya, kok bisa ya tafakkur itu lebih utama dari ibadah 1000 tahun? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dimaksud tafakkur lebih baik dari ibadah 1000 tahun itu adalah tafakkur tentang Allah, tentang zatnya, ya, tentang untuk mengenalinya, tentang sifat asma'nya. Kalau kita tafakkur tentang tauhid ketuhanan Allah, kita menelusurinya dengan akal kita, akal tidak mampu berkoneksi dengan zatnya, maka kita telusuri dengan hati kita, qalbu kita, dengan ruh kita, sampai kita diberi pengetahuan yang lebih rinci tentang Allah, kenal kita kepada Allah, maka pada puncaknya kita tidak berani lagi mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita abdi Allah, liya'budun. Karena hanya orang-orang yang kenal dengan baik kepada Allah lah yang tidak mungkin mau mendurhakai Allah. Bagaimana dengan iblis? Apakah dia telah mengenali Allah? Sebagian ulama mengatakan iblis itu pengenalannya tidak sempurna kepada Allah. Pengenalan yang sempurna kepada Allah akan menghasilkan cinta. Iblis tidak mencintai Allah. Pengenalan yang sempurna kepada Allah akan menghasilkan taat. Iblis masih bertanya, masih menyangka Allah untuk tidak taat. Maka ketika terjadi dialog yang tidak disebutkan dalam Quran, tapi disarah-sarah ulama dalam berbagai kitab, iblis juga bertanya, ya Allah, aku tidak akan mau sujud kecuali kepada dirimu, kepada Adam. Bagaimana mungkin aku akan sujud kepada Adam? Aku hanya mau sujud kepada dirimu, wahai Tuhan. Lalu Allah mengatakan, hai iblis,
sebenarnya jika engkau mengenali diriku, sesungguhnya engkau tidak lagi bertanya, kenapa harus kusuruh engkau sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam alaihissalam. Artinya memang dia tidak mengenali Allah. Sujud di situ tidak berarti sujud menyembah, tapi sujud di situ adalah sujud menghormati dan yang memerintahkan Allah. Orang yang benar-benar kenal Allah, Allah yang benar-benar cinta kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan Allah, dia akan tanpa pamrih, dia akan mentaatinya tanpa bertanya. Itulah sebenar-benar cinta, itulah sebenar-benar ma'rifat. Tapi kalau masih bertanya, berarti dia belum kenal dengan watak Allah, sifat Allah, asma Allah, apalagi zatnya. Maka disitulah sebagian ulama ma'rifat mengatakan bahwa sebenarnya iblis itu tidak mencapai puncak kesempurnaan ma'rifat. Dia hanya ma'rifat pada asma. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah mengenali Allah, tafakur dengan jalan tafakur dengan jalan iktikaf, dengan jalan menelusuri seluruh spiritual yang ada dalam pikiran kita, dalam qalbu rasa kita, dalam ruh kita, sehingga kita mengenali bahwa seluruh gerakan alam ini di bawah kendali gerakan zatnya. Maka kita akan mengenali dirinya, maka kita tidak akan lagi berani mendurhakainya. Ya, kita akan berani lagi menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti kita tergelincir atau kita terlihat durhaka melawan syariat, sesungguhnya itu bukan perlawanan, tetapi itu adalah keteledoran yang dilakukan seorang hamba ketika dia kalah oleh bisikan hawa nafsunya atau bisikan setan, tetapi tidak bermaksud untuk melawan atau mendurhakai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang maksum. Yang maksum itu hanya para nabi dan rasul. Sedangkan manusia biasa pada hakikatnya mereka akan melakukan kesalahan dan dosa sesuai dengan kapasitasnya dan untuk apa mereka ditugaskan, dan ketergelinciran yang tentunya semakin dekat kita kepada Allah, maka ketergelinciran itu semakin sedikit adanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, tafakur yang lebih utama dari 60 tahun ibadah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah tafakur tentang perintah-perintah wajib yang diperintahkan Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu fikih, melahirkan hukum-hukum ibadah, mana ibadah-ibadah yang fardu yang wajib kita lakukan, direnungi mana rukun-rukun sholat. Apa yang dilakukan ulama-ulama fikih dan usul fikih itu untuk mengkorek, mengkaji, mendalami, memunculkan hasil ijtihad yang mampu melihat mana hal yang wajib diperintahkan Allah, mana hal yang sunnah, mana hal yang makruh. Ini bahagian dari tafakur yang lebih utama dari ibadah 60 tahun. Maka tidak mungkin amalan tafakur ini kita anggap sebagai amalan yang sangat rendah nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah disarahkan Syekh Abdul Qadir Jilani kenapa tafakur itu bisa lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Apabila kita sudah mengenal Allah dan menyembahnya dengan sempurna, maka ibadah orang-orang yang mengenal Allah, 2 rakaat yang dilakukan, salat yang dilakukan orang-orang yang kenal dengan Allah dengan sempurna makrifatnya kepada Allah, itu jauh lebih utama daripada kehancuran langit dan bumi, dan jauh lebih utama daripada kita sholat dengan lalai tak kenal Allah selama 1000 tahun. Maka dengan penjelasan seperti ini kita bisa mencerna bahwa tafakur itu sangat penting. Nah, dengan memahami kebesaran kemahabesaran Allah, maka segala urusan dunia yang kita peroleh, harta benda duniawi, kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah, sudah mengerti tugas kita sebagai hamba. Maka tafakur yang kedua di dalam ilmu tasawuf versi lainnya, yang lebih baik di samping kita tafakur mengenali Allah, kita mengenali diri kita. Bahagian-bahagian mana yang di dalam diri kita ini, makhluk-makhluk yang bisa membinasakan kita, hawa nafsu kita yang siap mencengkeram, menghancurkan kita, ruh kita yang selalu berkeinginan dekat dengan Allah, qalbu kita yang selalu berbolak-balik dalam tarikan qalbu dan hawa nafsu, akal kita yang selalu netral, yang kalau dia tunduk kepada hawa nafsu dia akan menghancurkan bumi. Tapi kalau dia tunduk kepada ruh, maka dia gunakan untuk mendeteksi, mengenali Allah dengan kemampuannya, segala kemampuan daya pikirnya, sebisanya, maka dia akan berdayakan bumi. Nah, dengan mengenali diri kita secara rinci perangkat-perangkatnya, dan bukan hanya kenal secara teori, tapi kita bisa memandangnya
dengan hati kita, dengan kalbu kita, kita bisa menaklukkannya, mengendalikannya. Maka pada saat itulah kita akan menjadi sempurna. Maka apapun yang diberikan Allah dari dunia ini, ilmu, diberikan Allah rezeki ilmu, kita akan gunakan ilmu untuk membesarkan Allah. Diberikan Allah jabatan, maka kita gunakan jabatan untuk membesarkan Allah dan agamanya. Kita tidak jual agama untuk dunia, tapi kita jual dunia ini untuk agama. Kita jual dunia ini untuk Allah, untuk membesarkan Allah. Karena manusia ini pada hakikatnya harus berduyun-duyun kembali kepada Allah, tidak kembali kepada dunia. Karena asal kita bukan bumi, bukan dunia, tapi asal kita adalah alam malakut, asal kita adalah alam ruh, alam lahud, alam ketuhanan yang dekat dengan Allah. Maka orang-orang yang menyadari dirinya, orang-orang yang sudah mengenal Allah dan mengenali dirinya dengan baik, dia tidak akan pernah mau memfungsikan segala yang diberikan Allah kepadanya sebagai alat untuk menjauhkan Allah. Dia lebih suka dengan kesederhanaan, dia lebih senang dengan ketenangan hidup daripada dia menjual ayat-ayat Allah, agama Allah untuk kepentingan perutnya, kepentingan dunianya. Dia akan lebih senang, akan menikmati hidup ini dengan ketenteraman, kenikmatan, ketenangan. Di dunia ini ada kenikmatan, dalam harta ada kenikmatan, dalam bertuhankan Allah ada kenikmatan, dalam ilmu ada kenikmatan, dan semuanya bisa kita fungsikan untuk kebaikan, kenikmatan dunia dan akhirat. Sehingga Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, barang siapa yang tidak memperoleh surga di dunia ini, maka dia tidak akan pernah memperoleh surga di akhirat kelak. Artinya apa? Kalau kita tidak merasakan nikmat punya Tuhan Allah di dunia ini, bagaimana kita akan merasa nikmat punya Tuhan Allah di akhirat? Bagaimana kita yakin Allah akan menyelamatkan kita? Wong di dunia ini sendiri kita tak percaya sama Allah. Bagaimana kita akan diselamatkan, dimuliakan Allah di akhirat? Wong di dunia ini kita tidak percaya bahwa Allah telah memuliakan kita dengan menjauhkan kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang dimurkainya. Bagaimana mungkin kita merasa akan menjadi hamba yang tinggi derajat di sisi Allah di akhirat, mendapat kemuliaan keabadian, sementara di dunia ini sendiri kita tidak percaya dengan ketuhanan Allah, sehingga kita menggunakan kekuasaan pikiran kita hanya untuk kepentingan hawa nafsu kita, bukan untuk agama Allah, kebenaran agamanya, membesarkan dirinya dan membesarkan institusi Islam yang membawa nama agamanya dan nama dirinya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit inspirasi kepada kita untuk lebih berhati-hati dan istiqomah dalam menjalani kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.